Halo para calon bidan hebat. Hari ini kita akan kenalan lebih dalam sama alat yang bakal jadi sahabat terbaik kalian selama praktikum, terutama untuk KB, yaitu Phantom Injeksi Intramuskular Gluteal. Yuk kita bedah tuntas panduan lengkapnya biar makin jago. Nah, dalam beberapa menit ke depan, ini nih yang bakal kita bahas. Mulai dari kenalan sama Phantomnya, persiapan sebelum pakai, cara baca indikatornya, apa yang harus dilakuin setelah selesai, sampai tips merawat dan menyimpannya. Jadi roadmap kita udah jelas ya. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Kenalan dulu sama partner latihan kita ini. Semakin kita paham fitur-fiturnya, latihan kita pasti bakal jauh lebih efektif. Oke, sekarang kita masuk ke tahap kedua yang super krusial, persiapan. Sama kayak prosedur medis lainnya, persiapan yang benar itu udah separuh jalan menuju sukses. Memulai dengan benar itu bisa menghindarkan kita dari banyak masalah nantinya. Ada 3 langkah simple tapi penting banget. Pertama, periksa dulu kondisi Phantomnya. Pastikan bersih, nggak ada yang sobek dan nggak keras. Kedua, pasang 4 baterai AA, jangan sampai kebalik ya. Dan yang ketiga, tes singkat. Coba nyalain tombol powernya buat mastiin lampu indikatornya hidup. Gampang kan? Nah, ini dia nih, bagian paling canggih dari Phantom ini. Inilah inti fungsinya, yaitu kemampuannya buat ngasih kita feedback secara instan. Ini bukan cuma boneka biasa, dia bisa ngobrol dan ngasih tahu kita teknik kita udah bener atau belum. Terus gimana caranya si Phantom ini ngobrol sama kita? Gimana dia ngasih tahu kalau posisi dan kedalaman suntikan kita udah pas banget? Yuk, kita bongkar rahasianya. Oke, perhatikan baik-baik tabel ini ya. Anggap aja ini kamus buat ngobrol sama si Phantom. Kalau lampu hijau menyala terang, selamat, posisi dan kedalaman injeksi kamu udah sempurna. Tapi kalau yang nyala lampu merah, plus ada bunyi bip, nah itu alarm, artinya ada yang salah, bisa posisinya atau kedalamannya. Terus ada skenario ketiga nih, lampu hijaunya kedip-kedip sambil bunyi bip. Ini artinya posisi kamu udah bener, tapi suntikannya terlalu dalam. Detail banget kan? Jangan kira tugas kita selesai pas jarumnya dicabut ya. Justru, perawatan setelah pakai itu sama pentingnya lu sama prosedur injeksinya. Ini menunjukkan profesionalisme dan tanggung jawab kita sama alat-alat lab. Prosedurnya simple kok. Begitu selesai, langsung matiin simulatornya. Lap permukaannya pakai tisu kering. Kalau ada noda bandel, boleh pakai deterjen netral sedikit aja. Terus, jangan lupa buang cairan dari kantong penampungannya. Dan ini nih yang sering kelupaan. Kalau Phantomnya nggak bakal dipakai lama, please lepas baterainya, biar awet dan nggak rusak. Oke, sekarang kita ngomongin soal perawatan jangka panjangnya. Kalau kita ikutin tips-tips ini, Phantomnya bakal awet dan selalu siap pakai buat kita dan teman-teman kita. Anggap aja ini investasi buat aset belajar kita bareng-bareng. Nih, ada beberapa tips gitu. Yang pertama, dan ini penting banget, coba deh variasikan lokasi suntikan pas latihan. Biar Phantomnya nggak capek di satu titik aja. Terus, hindari pembersih yang aneh-aneh ya, yang korosif gitu. Simpannya juga harus benar, di tempat kering, adem, dan jangan kena matahari langsung. Terakhir, sesekali dicek fungsinya buat mastiin semuanya masih oke. Nah ini, dengerin baik-baik. Ini peringatan super penting. Jangan, sekali lagi, jangan pernah bungkus Phantom ini pakai koran atau majalah. Kenapa? Soalnya tinta dari koran itu bisa luntur dan nempel, ninggalin noda permanen di kulit Phantom. Dan itu serius deh, susah banget atau bahkan nggak mungkin dihilangin. Nah, setelah kita bedah semuanya dari A sampai Z, pertanyaannya sekarang kembali ke kalian. Siap untuk mengambil Phantom ini, menerapkan semua yang udah kita pelajari, dan mulai berlatih dengan fokus pada presisi? Ayo kita mulai!